Kisah dahulu kala ada sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Jenggala. Kerajaan ini dipimpin oleh raja bernama Raden Putra. Raden Putra adalah raja yang arif dan bijaksana. Ia juga mempunyai kegemaran memelihara ayam untuk diadu. Dan hingga saat ini ayam jago milik kerajaan adalah ayam yang terkuat dan belum pernah kalah. Hahaha, ayam ini memang yang terbaik. Tidak ada yang bisa mengalahkan ayam ini di Jenggala. Orang-orang yang madu ayamnya pasti akan pulang dengan kekalahan. Raden Putra memiliki seorang permaisuri dan juga seorang selir. Sang permaisuri adalah wanita yang cantik parasnya dan lembut hatinya. Raden Putra sangat menyayangi permaisuri. Sang selir yang memiliki sifat buruk selalu merasa iri hati dan dengki. Suatu hari, sang raja membawa permaisuri dan sang selirnya pergi ke sebuah pasar. Istriku, belilah sesuatu untuk dibawa kembali ke istana. Para penjual di sini sangat ramah dan baik. Iya Kakanda, kita berkeliling dahulu. Siapa tahu nanti ada barang yang aku suka. Selalu saja permaisuri yang diperhatikan. Suatu hari sang permaisuri sangat bahagia karena mendapati dirinya hamil. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya keinginan itu dikabulkan. Raden Putra semakin perhatian kepada permaisuri. Aku sangat senang sekali mendengar jika kau telah hamil, istriku. Iya Kakanda, semoga anak kita tumbuh menjadi anak yang pandai dan bijak seperti ayahnya. Hahaha, itu sudah pasti, istriku. Anak ini akan menjadi anak yang paling hebat dalam sejarah Jenggala. Maka dari itu kau harus selalu memperhatikan kesehatanmu dan juga calon anak kita. Selir yang telah mendengar berita bahwa permaisuri hamil sudah tak bisa membendung amarahnya. Dia ingin sekali menyingkirkan permaisuri dari istana. Bagaimanapun caranya, aku harus segera menyingkirkan wanita itu dari istana. Kalau ini dibiarkan, aku sendiri yang akan tersingkirkan dari kerajaan ini. Aku harus menyusun rencana secepatnya. Sang selir kemudian menemui tabib istana untuk membicarakan rencana jahatnya. Hei tabib, aku berniat menyingkirkan si permaisuri itu dari istana ini. Kau harus membantuku. Aku mau saja membantumu, asalkan ada imbalannya. Tenang, akan ada imbalan harta yang banyak setelah ini semua selesai. Aku bisa saja memberi racun kepada permaisuri, racun yang bisa membuatnya sakit parah, atau racun yang langsung membuatnya kehilangan nyawa. Tunggu dulu tabib, itu sangat beresiko. Bisa saja Raden Putra langsung curiga kepadaku. Ada cara lain yang lebih baik, berikan aku racun dan penawarnya, lalu akan kuminum. Dengan aku terlihat sakit, maka menghasut Raden Putra akan menjadi hal yang sangat mudah. Baik, aku ikuti rencanamu. Sang selir kemudian meminum racun pemberian tabib. Dengan cepat, racun itu menjalar ke tubuhnya. Sang selir merasa kesakitan dan muncul penyakit aneh pada tubuhnya. Dengan segera, ia memanggil Raden Arya untuk meminta pertolongan. Kakanda, tolong Kakanda. Apa yang terjadi denganmu? Ada apa ini? Aku tak tahu Kakanda. Setelah makan makanan dari permaisuri,
Tiba-tiba tubuhku seperti ini. Aduh, sakit Kakanda. Tunggu sebentar, akan kupanggilkan tabib kerajaan untuk memeriksamu. Prajurit, tolong panggilkan tabib untuk datang kemari. Baik, Prabu. Tabib istana dengan segera datang ke kerajaan untuk memeriksa kondisi selir Raden Putra. Angkat tanganmu, Tuan Putri. Ini sangat parah. Jika terlambat, kau pasti akan kehilangan nyawamu. Apa yang terjadi, tabib? Sepertinya selir Baginda telah diberi racun yang sangat kuat. Ampun Baginda, saya curiga ada orang yang mau mencelakainya. Apa? Racun? Siapa? Tidak mungkin ada orang yang... Permaisuri yang telah meracuniku. Aku sangat yakin dia pasti ingin menyingkirkanku dari sini. Aduh, sakit. Aku tak kuat, Kakanda. Selir yang licik itu terus menghasut sang raja agar segera menghukum permaisuri. Dengan ditambah hasutan kepercayaannya, Raden Putra yang awalnya ragu kini semakin yakin. Dia tak habis pikir kenapa permaisuri sungguh tega sekali kepada selirnya. Segera sang raja mencari permaisuri. Permaisuri, permaisuri, di mana kau? Hei permaisuri, kau ada di mana? Raden Putra yang amarahnya sudah memuncak kemudian menyuruh Patih untuk membuang permaisuri ke hutan. Sungguh kau adalah perempuan yang tak punya hati. Tega sekali kau meracuni selirku. Hah? Apa maksudmu, Kakanda? Aku tak melakukan apapun. Kenapa aku difitnah ingin membunuh selir? Dia sudah aku anggap sebagai adikku sendiri, Kakanda. Jangan kau pikir dengan memelas seperti itu aku akan mengampunimu. Cepat Patih, buang dia ke hutan dan habisi dia. Aku sudah tak sudi melihatnya lagi di sini. Tolong dengarkan aku, Kakanda. Aku tak melakukan apapun. Cepat bawa pergi perempuan ini, Patih, atau kau juga akan aku singkirkan. Baik, Prabu. Patih Jenggala tidak punya pilihan lain. Dia akhirnya membawa permaisuri yang tengah hamil itu menuju ke tengah hutan, sesuai dengan perintah Raden Putra. Setelah permaisuri dibawa pergi oleh Patih, selir segera meminum obat penawar yang diberikan tabib. Tubuhnya seketika sembuh seperti sedia kala. Dia sangat senang karena rencana berjalan lancar. Selir kemudian menemui tabib kerajaan untuk diberi imbalan. Ia memberikan harta yang sangat banyak kepada tabib itu. Sang tabib pun merasa senang menerima pemberian selir itu. Ketika sang patih menghunuskan pedangnya, permaisuri berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak ingin bayi yang dikandungnya itu menanggung hal yang tidak ia lakukan. Sang patih tak tega melihat sang permaisuri yang terus memohon ampun. Maafkan saya, Tuan Putri. Saya juga tak kuasa menghunuskan pedang ini kepada Tuan Putri. Saya yakin semua ini disebabkan oleh hasutan selir. Terima kasih, Patih, telah memberikan kesempatan anak ini untuk menjalani kehidupan. Saya akan membuatkan gubuk di tengah hutan ini untuk Tuan Putri tinggal. Selebihnya tentang Baginda Raja biarkan saya yang mengurus. Semoga Raden Putra tidak mencelakaimu, Patih, karena telah membiarkanku dan anakku hidup. Usai membuat gubuk untuk permaisuri, sang patih kemudian meninggalkannya dan kembali ke kerajaan. Di tengah perjalanan, ia mencari rusa untuk diambil jantungnya sebagai bukti. Di hadapan sang prabu, Patih memberikan jantung itu sebagai bukti bahwa dia telah menghabisi permaisuri di hutan. Sang raja tentu percaya diri dengan apa yang dibawa Patih. Selir yang mendampingi Raden Putra pun tersenyum licik. Dia akhirnya sudah berhasil menyingkirkan perempuan yang selalu menghalangi jalannya selama ini. Waktu silih berganti.
permaisuri akhirnya melahirkan bayi dalam kandungannya. Bayi laki-laki itu kemudian diberi nama Cindelaras. Seolah tak mempedulikan keadaannya, kasih sayang permaisuri kepada Cindelaras sangatlah besar. Beberapa tahun berlalu, Cinderaras kini tumbuh menjadi seorang anak yang tampan dan cerdas. Setiap pagi, Cinderaras membantu ibunya mencari kayu bakar di hutan. Secara kebetulan, ia menemukan telur yang tergeletak di semak-semak saat mencari kayu bakar di hutan. Karena Cinderaras menyukai telur itu, akhirnya dia membawa pulang untuk dirawat. Cindelaras dengan sabar merawat telur itu tanpa sepengetahuan ibunya. Setiap hari dia menjaga telur itu dan berharap segera menetas. Sampai tiba waktunya, sebutir telur itu menetas dan muncul seekor anak ayam. Cindelaras pun terus merawat ayamnya hingga menjadi seekor ayam jago yang kuat dan besar. Suatu ketika, ia ingin memandikan ayamnya. Tiba-tiba ayam itu berkokok dengan keras serta berkata sesuatu. Tuanku bernama Cindelaras, tinggal di tengah hutan. Dia adalah anak dari Raden Putra. Mendengar ayamnya berkokok sambil berbicara, Cindelaras pun terkejut. Hah? Ayamku berbicara? Apa yang kau katakan itu? Cindelaras pun melaporkan kejadian aneh itu kepada ibunya. Ibu, siapa Raden Putra itu, Ibu? Apakah dia ayahku? Di manakah ayahku, Ibu? Kenapa kita hanya tinggal di sini berdua saja? Kenapa kau menanyakan itu, Nak? Kau sudah bahagia tinggal bersama ibu. Kau tak perlu lagi mencari siapa ayahmu. Aku ingin tahu, Ibu. Ayam ajaibku terus-menerus mengatakannya. Hah? Ayam? Berbicara? Baiklah Cindelaras, ibu akan menceritakan kepadamu siapa ayahmu dan kenapa kita tinggal di tengah hutan ini. Ibunda Cindelaras menceritakan kisah pilunya kepada sang anak. Cindelaras yang mendengar cerita ibunya merasa geram dan marah. Dia ingin membalas dendam penderitaan ibunya kepada kerajaan. Namun, dengan jiwa besar sang ibu melarang anaknya untuk membalas dendam. Namun, dia ingin tetap pergi ke kerajaan untuk menemui sang raja. Dia ingin memberitahu kejahatan sang selir kepada Prabu Raden Putra. Pada suatu ketika, saat sedang di perjalanan menuju kerajaan Jenggala, ada kerumunan yang sedang mengadu ayam. Hei anak kecil, sepertinya ayam cukup kuat untuk diaduk. Ayo kita adu ayam kita di arena pertandingan. Tapi Paman, ayamku belum pernah bertarung sama sekali. Aku tak tega jika ayamku nanti terluka. Hahaha, kalau begitu pergi saja kau dari sini anak kecil. Anak ingusan sepertimu tidak pantas membawa ayam jago. Lebih baik kau sembelih saja ayammu itu untuk santapan di rumah. Mendengar hinaan itu, Cindelaras tidak terima. Dia dengan percaya diri menantang orang asing itu untuk mengadu ayam. Teriakan penonton menggelegar. Mereka yang awalnya meremehkan ayam Cindelaras kini menjadi sangat takjub dengan kekuatan ayam sakti itu. Kemenangan akhirnya didapatkan Cindelaras. Dengan cepat, nama Cindelaras dikenal banyak orang. Seorang anak kecil yang mempunyai seekor ayam tangguh pemenang setiap pertarungan.
tentang Sindelaras ini didengar oleh sang raja. Raden Putra memerintahkan pengawalnya untuk memanggilnya ke istana. Bawa kemari anak kecil itu. Aku ingin mengadu ayamnya dengan ayam kerajaan. Setibanya Cindelaras dan ayam jagonya ke istana Jenggala, sang raja terkejut. Meskipun peringainya seperti anak hutan, namun dia memiliki tata krama dan sopan santun layaknya seorang bangsawan. Anak kecil, aku menantangmu untuk mengadu ayam jago milikmu melawan ayam kerajaan. Apakah kau bersedia? Apa imbalan yang hamba dapatkan jika menang, Paduka? Tentu saja aku akan memberikan banyak harta. Tapi jika kau kalah, kau harus memberikan ayammu itu kepadaku. Ampun, Paduka. Hamba mau bertanding. Jika Paduka memberikan kekuasaan atas kekerajaan ini jika hamba menang. Wah, menarik sekali. Kau sepertinya sangat percaya diri dengan ayammu itu. Baiklah, akan kusiapkan arena tanding untuk ayam kita. Hari pertandingan sabung ayam pun telah tiba. Banyak orang yang melihat pertandingan ini. Pertandingan adu ayam Cindelaras melawan ayam kerajaan telah dimulai. Ayo ayam sakti. Hore, ayamku menang. Sungguh mengecewakan. Ayam terkuatku bisa kalah dengan mudah. Aku akui ayammu memang tangguh, anak kecil. Aku tidak akan pernah lupa dengan kekalahan ini. Siapa namamu, anak kecil? Belum sempat Cindelaras menjawab, tak disangka ayamnya tiba-tiba berkokok dengan keras. Nama anak ini adalah Cindelaras. Dia adalah anak Raden Putra dari permaisuri yang dibuang di tengah hutan. Ayam itu bisa bicara? Tidak mungkin. Ayam itu kemudian terus berkokok sambil menceritakan semuanya, termasuk kelicikan selir dan tabib yang memfitnah permaisuri. Mendengar semua itu, Raden Putra sangat marah kepada selir dan tabib. Kemudian dia memberikan hukuman kepada mereka. Sang raja sangat menyesal dan minta maaf kepada permaisuri atas perlakuannya dulu.